Pasal 1313 KUHP, perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Profesor Subekti, peristiwa di mana satu orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Maka dari kesepakatan itu, lahirlah sebuah perikatan. Menurut Salim, hubungan hukum antara subjek satu dengan yang lain dalam bidang kekayaan, di mana salah satunya berhak mendapatkan prestasi dan yang lainnya memenuhi prestasi tersebut. Menurut Mariam Darus, perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan terletak di ranah kekayaan, di mana satu pihak mendapat prestasi dan yang lainnya memenuhi prestasi. Dengan demikian, hubungan antara perjanjian dan kontrak merupakan sumber perikatan yang mengandung hukum yang bersumber dari undang-undang. Subjek dan objek perjanjian. Yang pertama, subjek perjanjian. Subjek perjanjian atau subjek hukum adalah orang atau pihak yang dapat bertindak membuat kontrak atau perjanjian. Setiap pihak yang menjadi pendukung, hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum terdiri dari orang serta badan hukum. Manusia atau orang dan badan hukum dapat melakukan perjanjian dengan syarat orang dan badan hukum tersebut sudah dinyatakan mengerti menurut hukum, atau orang tersebut sudah paham akan hukum. Yang pertama, manusia pribadi atau orang. Manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak orang itu dilahirkan atau manusia itu dilahirkan. Pengecualiannya terdapat pada pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai objek hukum setelah dilahirkan bila mana kepentingan anak menghendaki. Sedangkan jika meninggal ketika dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada. Semua manusia dapat dijadikan subjek hukum. Pada masa lalu, tidak semua manusia menjadi subjek hukum. Hal ini dikarenakan dengan adanya perbudakan manusia. Kewenangan untuk melakukan sesuatu dianggap sah menurut hukum apabila suatu perjanjian dibuat oleh orang atau subjek yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, orang itu sudah dewasa. Yang kedua, orang-orang yang tidak ditempatkan di bawah tahanan atau orang bebas. Yang ketiga, orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan subjek perjanjian berupa manusia atau orang, menurut R. Subekti mengatakan, subjek perjanjian adalah orang yang membuat perjanjian sudah paham atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut. 2. Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian didasari dengan kebebasan untuk menentukan kehendaknya. Dengan artian, dalam membuat perjanjian dengan penuh kesadaran dirinya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Tidak ada kehilapan atau penipuan karena sepakat di antara keduanya akan mengikat mereka. Selanjutnya, subjek yang kedua yaitu badan hukum. Badan hukum adalah perkumpulan orang-orang yang dibentuk oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak secara hukum seperti halnya manusia, karena badan hukum dapat membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh badan hukum menggunakan perantara sebagai pengurus. Badan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan secara publik di mana tujuan pendiriannya untuk kepentingan publik atau orang banyak. Contohnya adalah Bank Indonesia dan perusahaan milik negara. Terus selanjutnya, badan hukum privat. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau
perdata yang mana didirikan untuk kepentingan orang yang ada di dalam badan hukum itu sendiri. Seperti contohnya perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan badan amal. Next, selanjutnya, objek perjanjian. Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dan dalam bentuk fisik, namun dapat berbentuk jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Objek perjanjian harus dapat ditentukan berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, ditentukan dalam pasal 1338 KUHP. Para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya. Untuk mencapai asas-asas kebebasan, harus diperlukan syarat-syarat sah perjanjian KUHP. Syarat hukum objek perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHP terdiri dari hal-hal tertentu dan sebab-sebab yang halal atau mubah. Suatu hal tertentu dalam hal ini adalah bahwa objek perjanjian harus berupa dengan hal-hal tertentu secara jelas dan dibenarkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, yang dapat menjadi objek perjanjiannya itu, yang pertama, bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan menurut pasal 1332 KUHP. Terus selanjutnya, bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat ditentukan jenisnya menurut pasal 1333 KUHP. Tidak dapat menjadikan masalah jika jumlah barang tidak bisa ditentukan, namun bisa ditentukan jumlahnya di waktu yang akan datang. Terus yang selanjutnya, bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang akan ada di waktu yang akan datang. Menurut pasal 1334 ayat 2 KUHP. Next, selanjutnya, barang yang tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian yaitu barang di luar perdagangan atau barang yang tidak diperdagangkan. Contohnya, alutsista milik negara. Terus, barang yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya, narkoba. Selanjutnya, barang yang tidak bisa ini adalah warisan yang belum terbuka. Terus, subjekti menambah terkait objek perjanjian, yaitu apa yang dijanjikan oleh para pihak harus jelas untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, ketentuan umum, dan kesusilaan. Asas-asas perjanjian. Asas hukum menurut Muhammad Daud Ali adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Misalnya, asas hukum pidana menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan hukum pidana. Yang berarti, asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip yang pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam KUHP Perdata terdapat 5 asas dalam membuat sebuah perjanjian yang menjadi hak dan kewajiban untuk dipenuhi oleh para pihak. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang pertama, membebaskan semua orang untuk membuat perjanjian, membebaskan untuk membuat isi perjanjian, menentukan bentuk-bentuk perjanjian, selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang kedua ada asas kepastian hukum. Semua pihak yang membuat perjanjian ini wajib memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, karena perjanjian tersebut berisi janji-janji yang mengikat kedua belah pihak, sebagaimana Undang-Undang Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang ketiga ada asas kepribadian, karena perjanjian tersebut berisi janji-janji yang mengikat kedua belah pihak, sebagaimana Undang-Undang Pasal
1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang ketiga ada asas kepribadian. Perjanjian ini hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kesepakatan. Orang yang terlibat di dalamnya hanya bisa mewakili dirinya sendiri, tidak bisa mewakilkan atau diwakilkan oleh pihak lain. Asas ini mengikat orang secara personal dan tidak mengikat pada pihak lain yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Lalu, yang keempat ada asas itikat baik. Dalam membuat perjanjian, ini semua pihak yang terkait diharapkan memiliki kejujuran, keterbukaan, dan rasa saling percaya atas. Ini tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, semua persetujuan yang dibuat dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Semestinya tidak hanya di asas ini saja, tapi semua asas harus memiliki itikat baik dari pelakunya. Dan yang terakhir ada asas konsensualisme. Dalam asas ini, sebuah perjanjian muncul saat terjadi sebuah kesepakatan. Oleh sebab itu, jika kedua belah pihak telah sepakat. Syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pasal 1320 KUHP yang berbunyi suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat. Yang pertama, adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri. Kesepakatan dalam hal ini diatur pada pasal 1320 KUHP yang berbunyi seorang dikatakan telah memberikan kesepakatan kalau orang tersebut memang menghendaki apa yang disepakati, maka sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Menurut Marian Zaus, ada 4 teori tentang saat terjadinya kesepakatan ini. Nah, yang pertama teori kehendak. Teori kehendak yakni mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat dinyatakan. Teori pengiriman mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Teori pengetahuan yakni mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima. Teori kepercayaan yakni mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi apabila saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Kesepakatan dalam hal ini harus timbul tanpa ada unsur intimidasi maupun penipuan ataupun paksaan. Adapun dasar hukumnya yakni pasal KUHP pasal 1321 KUHP yang berbunyi tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat ini diberikan karena kehilapan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Pasal KUHP pasal 1322 KUHP menyatakan kehilapan tidak mengakibatkan batalnya persetujuan. Selainnya, apabila kehilapan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan, kehilapan tidak menjadi sebab kebatalan jika kehilapan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa orang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut. Pasal KUHP pasal 1323 KUHP menyatakan paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian. Pasal 1328 KUHP penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat. Penipuan tidak dipersangkakan tapi harus dibuktikan. Nah, yang kedua, kecakapan bertindak. Nah, biasanya orang dianggap kecakapan dalam bertindak seorang dianggap cakap atau seorang bisa dianggap cakap apabila ia pada umum dirasakan ketentuan yakni mengacu pada undang-undang. Orang bisa dianggap cakap itu jika bisa membuat sendiri perjanjian-perjanjiannya dan akibat hukum yang sempurna masalah kewenangan bertindak
perorangan dalam hukum, menurut doktrin ilmu hukum yang berkembang dapat dibedakan ke dalam satu, kewenangan untuk bertindak dan atas namanya sendiri yang berkaitan dengan kecakapan untuk bertindak dalam hukum. Nah, yang kedua, untuk bertindak selaku kuasa pihak lain yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam bab 16 KUHP di bawah judul pemberian kuasa. Tiga, kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali ataupun wakil dari pihak lain. Nah, orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum meliputi ini anak di bawah umur, ini belum berusia 18 tahun, ini mengaca pada pasal 47 Undang-Undang Perkawinan yang berlaku sekarang. Yang kedua, orang berada di bawah pengampunan, berada dalam keadaan dungu, sakit otak ataupun mata gelap dan boros. Syarat sahnya perjanjian yang kedua ini sama dengan syarat kesepakatan para pihak, termasuk dalam syarat subjektif. Tidak terpenuhinya syarat kecakapan bertindak ini memiliki akibat yang sama dengan tidak terpenuhinya syarat kesepakatan daripada pihak, yang berarti berakibat perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Yang pertama, perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis merupakan alat bukti yang sengaja dibuat untuk sebuah kepentingan. Apabila ada salah satu pihak yang ingin melanggar atau merasa dirugikan, bisa dapat mengajukan tuntutan kepada pihak lainnya. Untuk perjanjian tertulis dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, perjanjian di bawah tangan. Perjanjian ini hanya ditandatangani oleh pihak yang berwenang saja. Perjanjian ini dapat dibuat tanpa harus melalui perantara seorang pejabat umum. Yang kedua, perjanjian dengan saksi notaris. Perjanjian ini dilakukan dengan adanya saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Kesaksian notaris di sini tidak dapat digunakan sebagai kekuatan isi dari perjanjian. Apabila ada pihak yang ingin menyangkal, pihak tersebut harus membuktikan penyangkalannya. Yang ketiga, perjanjian dibuat di hadapan dan oleh notaris. Perjanjian ini dilakukan dan dibuat oleh seorang notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris menurut pasal 1 nomor 7 UU JN adalah akta ontetik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lainnya. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Dan selanjutnya perjanjian lisan. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara lisan. Perjanjian lisan juga sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, yang terangkum dalam pasal 1338 KUHP. Apabila ada penggugat yang ingin membuktikan adanya perjanjian lisan tersebut, maka penggugat tersebut harus mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian tersebut. Tetapi dalam pasal 1905 KUHP, seorang saksi saja tidak cukup, harus ada alat bukti juga agar dapat dipercaya. Artinya agar gugatan kita sah, harus memberikan paling sedikit 2 orang saksi atau 1 orang saksi disertai dengan alat bukti. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut pasal 1, 2, 3, 4 KUH Perdata, wujud presensi ada 3, yaitu 1. Memberi sesuatu, 2. Berbuat sesuatu, dan 3. Tidak berbuat sesuatu. Sifat-sifat presensi: 1. Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. 2. Harus mungkin. 3. Harus diperbolehkan atau halal. 4. Harus ada manfaat bagi kreditur. 5. Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.
Wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perikatan. Faktor penyebab wan prestasi ada dua, yaitu 1. Karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian. 2. Karena keadaan memaksa atau overmatch for major, jadi di luar kemampuan debitur tidak bersalah. Akibat hukum wan prestasi bagi debitur yang melakukan wan prestasi adalah 1. Debitur wajib membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Pasal 1243 KUH Perdata. 2. Apabila perikatan timbal balik, kreditur dapat menuntut pembatalan perikatan melalui hakim. Pasal 1266 KUH Perdata. 3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wan prestasi. Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata. 4. Debitur wajib memenuhi perikatan jika masih dalam dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian. Pasal 1267 KUH Perdata. Yang terakhir, debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.